Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, ngopi-ngopi lagi kita ya. Cerita-cerita kehidupan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bersama. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Idwar. Assalamualaikum Bang Andi, kalau boleh bertanya, bisa tolong diberi jawaban menurut abang. Pertanyaannya gini, istri kita diganggu orang, selingkuh, jadi ketahuan. Laki-laki itu aku bunuh, mati dia. Apakah ini kehendak Allah, atau kehendak diri, atau kehendak setan? Atau memang laki-laki itu ditakdirkan memang minta mati, atau saya takdirnya memang masuk penjara? Karena perempuan bersuami kalau ketahuan selingkuh atau berzina, hukum agama dirajam atau dilempar sampai mati. Gimana menurut Bang Andi jawabannya? Karena kalau dibiarkan harga diri, kalau dibiarkan ngelunjak anggap enteng. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali pertanyaannya ini. Jadi hati-hatilah teman-teman ya. Hati-hati dalam bertanya. Karena apa? Nanti yang keluar kopi pahit. Gak enak juga tiap hari kopi pahit ya. Kalau kuat kupingnya gak apa-apa. Jadi kita harus banyak belajar. Harus banyak, istilahnya ya, jangan cepat percaya. Ketika berzina hukumnya dirajam, dilempar sampai mati. Waduh, itu bukan hukum agama, nggak ada dalam Islam begitu. Tapi banyak Bang, saya dengar ceramah katanya dirajam Bang. Ya kita jangan percaya gitu aja. Kita harus belajar, cari referensi yang lain ya. Habis itu kita juga harus berpikir, Allah kasih akal, berpikirlah kita ya. Saya saja ya, saya ini bukan siapa-siapa, manusia biasa. Gak tega saya orang berzina itu dirajam, dilempar pakai batu sampai mati, gak tega. Apalagi Rasulullah ya, dia maha lembut, maha kasih. Masa sih sampai teganya dia membuat aturan hukum seperti itu? Saya yakin itu nggak benar, bukan ajaran Islam itu. Tapi kan ini sangat sering kita dengar Bang ya, makanya karena kita nggak belajar ya kita nggak tahu ya. Jadi kita belajarlah ya, sama saya pun masih belajar. Kita cari referensi. Di Al-Quran ada itu, nanti dibuka itu Quran surat An-Nur ayat 2. Di situ dijelaskan, penzina perempuan dan penzina laki-laki, deralah mereka masing-masing 100 kali. Masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Dera itu pukul ya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukumannya mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi ajaran Islam yang benar, orang yang berzina itu dipukul 100 kali di muka umum, diperlihatkan, ditontonkan dengan orang-orang lain, orang ramai. Ya, itu yang benar, sesuai Al-Quran. Kalau masih hadis ya kita cocokkan lagi sama Al-Quran. Mana yang kita ikut? Ya kalau saya mending ikut Al-Quran. Al-Quran terjaga. Kalau hadis bisa palsu ya. Lalu kita buka lagi ayat yang lain ya. Sama-sama belajar kita. Yaitu di An-Nisa, Quran An-Nisa ayat 15.
Dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, ya, perempuan itu maksudnya yang berzina itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ya, jadi hukumannya itu 2, dipukul 100 kali, dikurung sampai ajal. Ibaratnya di penjara sampai dia menemui ajalnya. Itu baru menurut agama. Nah, ini kita kaji lagi nih. Kalau kita pakai logika, pakai akal, ya. Ini menurut saya juga nggak ngerti itu kisahnya yang dirajam, dilempar batu sampai mati, itu kisahnya seperti apa saya nggak ngerti. Tapi kalau menurut saya, ya, itu adalah hukum adat orang-orang Arab terdahulu, ya. Mungkin di sana itu hukumnya zaman dahulu itu seperti itu. Ketika ada yang berzina, ya dilempar sampai mati. Nah, ketika turunnya Islam, ajaran Rasulullah, turunlah ayat yang An-Nisa ini. Di situ dibilang harus ada 4 saksi. Nah, sekarang kita pakai logika. Kalau orang itu dijatuhi hukuman ketika sudah ada 4 orang saksi, kira-kira bisa nggak itu? Nggak bisa, mustahil berarti. Nggak mungkin 4 orang nonton kita berzina, ya kan? Nggak mungkin. Selama ini orang berzina mana ada yang ketahuan? Paling yang ketahuan pun 1 orang, 2 orang, sampai 4 orang nonton, nggak mungkin. Ya. Nah, yang dikatakan zina itu ibarat keris atau pedang masuk ke dalam sarungnya. Nah, itu baru dibilang zina itu. Ya. Kalau itu belum masuk, belum bisa dibilang zina. Nah, dan itu harus disaksikan 4 orang. Mustahil lah 4 orang nonton. Ya. Jadi dari situ ayat ini kita harus bisa cerna lagi, kupas lagi. Jangan sampai kita begitu gampangnya menuduh orang berzina, ya. Baru dua-duaan dia udah kita bilang zina. Ya. Belum tentu. Dan di situ nggak segampang itu. Islam juga sangat indah, Islam ini. Harus ada 4 orang loh. Ya. Harus ada 4 orang. 4 orang yang nonton barulah di situ bisa dibilang zina. Kalau belum ada 4 orang nggak bisa itu dihukum. Ya. Nah, dengan adanya ayat ini sehingga yang istilah rajam itu tidak berlaku lagi. Nggak segampang itu. Bunuh orang kita, berzina bunuh, berzina bunuh. Wih, kejam kali. Nggak ada Islam mengajarkan kekejaman. Makanya kita belajar itu harus istilahnya gimana ya, pakai akal. Ya, Allah menurunkan agama, menurunkan aturan, hukum, bukan menyusahkan kita. Ya, justru memudahkan kita. Masa sih kejam kali agama ini kayak gitu? Nggak, itu bukan ukuran, bukan ajaran Islam itu. Ya, nah itu tentang hukum. Lalu mengenai yang tadi tuh, istri saya selingkuh, laki-laki itu aku bunuh, mati dia. Apakah itu kehendak Allah? Atau kehendak diri? Atau kehendak setan? Apa laki-laki itu takdirnya minta mati? Atau saya takdirnya masuk penjara? Di sini kita harus pahami, ya, antara nasib dan takdir. Ini harus kita pahami. Suatu takdir adalah suatu ketetapan, suatu fitrah, apalagi suatu hukum yang Allah tentukan, dan itu nggak bisa dirubah. Itu namanya takdir, nggak bisa berubah. Tapi kalau nasib itu pilihan ke jalan takdir. Ya, pilihan ke jalan takdir. Contoh nih, ada orang yang hendak bunuh diri.
Itu pilihannya sebenarnya. Bukan Allah yang mentakdirkan kau takdirkan mati kau bunuh diri. Tidak, itu pilihan dia. Ya, maunya dia. Lompat dia dari gedung tinggi. Allah sudah berikan ketetapannya. Dengan adanya hukum gravitasi, orang jatuh dari ketinggian ya mati. Ya. Nah, itu takdir yang Allah tentukan. Jadi nasib kita ini bisa dirubah. Kalau takdir nggak bisa dirubah. Nah, jadi gimana bang bedanya nasib dan takdir? Ya kamu menentukan takdirmu, pilihlah nasib yang baik. Ya, sama seperti bunuh orang tadi itu. Ketahuan bang selingkuh, saya bunuh dia bang. Habis itu saya masuk penjara. Itu nasib yang kamu pilih. Dan Allah sudah menentukan takdirnya. Ya, gitu loh. Ada juga teman saya tuh, dia frustasi, dia kecewa, dia nggak tahan dengan permasalahan hidupnya, minum racun tikus, dia minum baygon, pokoknya segala macam racun dia minum. Tapi nggak mati-mati, karena Allah belum mentakdirkan, padahal dia sudah menentukan nasibnya. Ya, dia ingin mati dengan jalan minum racun. Tapi karena Allah berkehendak kau belum mati. Akhirnya ketika dia minum, cepat diselamatkan orang, ditolong orang, ketahuan, nampak sama orang. Akhirnya dibawa ke rumah sakit cepat-cepat. Ya, selamat dia, hidup dia, nggak mati. Padahal udah berkali-kali dia hendak mati, berkali-kali dia hendak bunuh diri. Ya, jadi nasib adalah jalan menuju takdir. Dan takdir itulah endingnya. Kita pilih yang mana nih? Sama halnya kamu mau jalan lambat apa mau jalan cepat? Kalau kamu mau jalan cepat, kamu lewat jalan tol. Nah, tinggal kita bagaimana? Pilihnya yang mana nih? Ya, Allah sudah takdirkan kalau kau lewat kiri, kau lambat sampai. Karena putar-putar itu, keliling-keliling jalannya. Tapi kalau kamu lewat jalan tol, Allah sudah takdirkan kamu endingnya akan cepat sampai. Penentuan jalan itulah yang dibilang nasib. Ya. Jadi jangan semua kita bilang takdir Allah, takdir Allah. Padahal kamu sendiri yang menentukan nasibmu. Ya. Nah, ini hati-hati nih. Wilayah ini kena kopi pahit nanti. Lalu bang, kalau dibiarkan ego diri bang, harga diri bang, aduh emang berapa mahal harga diri kita? Inilah orang yang banyak gak paham ya. Banyak orang yang berpegang teguh kepada harga diri, jatuh kepada keburukan. Harga diri itu kalau diikuti hancur kita. Tipu daya setan semua di situ ada. Ya, contoh nih. Ada orang gak mau direndahkan, dihina dia sama tetangganya, dasar miskin, dasar kampungan, dasar begini, dasar begitu. Akhirnya apa? Pergi dia cari pesugihan, ingin cepat kaya dia mau balas itu tetangganya itu. Karena harga diri itu. Akhirnya dia berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Ya. Akhirnya kaya dia, Allah izinkan. Tapi bukan Allah kehendaki, beda ya. Diizinkan sama dikehendaki. Ya. Kalau Allah berkehendak biasanya ya yang baik. Nah, sama halnya seperti iblis, diusir, terlaknat. Lalu dia minta izin sama Allah. Karena engkau telah menyatakan aku durhaka, terlaknat, ya aku minta umur panjang. Aku akan menggoda anak cucu Adam. Allah nggak ada suruh goda, nggak ada. Allah bilang kau goda ya anak cucu Adam, nggak ada. Allah nggak pernah menyuruh, Allah nggak pernah berkehendak begitu. Tapi Allah izinkan, Allah berikan dia umur panjang. Tapi bukan berarti dikehendaki. Ya, jadi sama juga seperti kita melakukan ini, melakukan itu, Allah izinkan. Tapi bukan berarti Allah kehendaki. Ya, jadi jangan sampai kita salah pengertian ini. Nah, ini nggak tahu ini pertanyaan ini hanya pertanyaan kosong atau memang udah terjadi kisah nyata, saya juga nggak tahu. Ya. Andai kata nih terjadi ya, kita harus bercermin lah. Ya,
Jangan cepat kita itu terlalu memperturutkan nafsu kita, ego kita, harga diri kita. Jangan, hancur kita nanti. Ya, nggak apa-apa bang, aku bunuh dia bang, aku masuk penjara bang, yang penting hatiku puas. Tersiksa kamu nanti. Ya, yang puas itu setan. Orang yang melakukan keburukan itu adalah orang yang dibisiki oleh setan, tapi dia nggak dengar itu. Jadi kita harus bercermin, harus berkaca lagi, ya. Jangan hanya melihat kesalahan di luar diri, tapi lihat ke dalam diri. Contoh nih, bang, istri saya selingkuh bang. Ya kamu introspeksi dirimu, apa yang salah pada dirimu? Kenapa istrimu tega berselingkuh? Bisa jadi kamu nggak baik. Janji Allah, yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Ya, pasti ada salah kamu dan kamu nggak paham kamu salah. Ini kisah nyata ini ya, ada teman saya ini. Teman saya ini awalnya tidak kerja kapal, saya duluan nih kerja kapal. Ya, jadi dia lihat saya kerja kapal, kepingin juga dia. Di, saya kepingin juga lah di kerja kapal macam kamu. Macam mana di? Akhirnya saya kasihlah jalannya. Nah, kamu uruslah sertifikat segala macam, sekolah lah dia kan. Habis itu berlayar dia. Begitu berlayar, saya udah wanti-wanti itu, sudah saya ingatkan. Saya bilang hati-hati ya, godaan pelaut ini berat, saya bilang. Jangan sampai kamu kecantol sama orang kita juga yang di luar sana, saya bilang. Jadi kapalnya sering masuk Singapura. Begitu kapalnya masuk Singapura, ketemulah sama wanita Indonesia ya, TKI Indonesia yang bekerja di Singapura. Jadi sama-sama kesepian. Dia jauh dari istri dan TKW ini nggak tahu apa janda apa punya suami, nggak tahu. Pokoknya ya sama-sama merantau kan. Akhirnya pacaran berzina lah dia. Padahal udah punya istri nih teman saya ini. Ya, berzina ya. Nah, di satu keadaan dia mengaku, dia jujur kepada saya, dia ceritakan kepada saya. Ya. Lalu saya bilang, kamu sudah saya bilang dari kemarin itu, dari awal-awal saya sudah wanti-wanti, jangan, hati-hati ya. Ya ibaratnya baru merantau ke dunia luar itu kan tergoda dia. Lalu apa yang terucap dari mulutnya? Ini ada lucunya juga. Dia bilang apa? Istri saya itu jelek nih katanya. Ya. Istri saya jelek, istri saya hitam, istri saya itu bau, nggak ada wangi-wanginya. Ketemu saya di luar sana wangi, mulus sekali, putih sekali. Istri saya hitam, ya kan? Lalu kok baru sekarang kamu tergoda? Dulu kamu kok mau sama istrimu? Saya gituin. Ya, habis itu dia buka lagi cerita. Saya nggak pernah dihargai. Ya, nggak pernah saya dihargai oleh istri saya. Ketika saya ketemu yang di luar sana, bisa dihargai saya, dihormati saya, nyaman saya katanya. Nah, disitulah terjadi perselingkuhan. Ya, nah pasti ada salah itu. Nggak mungkin seorang laki-laki atau perempuan tega berselingkuh kalau kita baik. Pasti banyak salahnya. Cuman kebanyakan kita yang nggak paham. Ya, jadi jangan kita hanya mencari kesalahan di luar diri. Ya, saya juga nggak bisa bilang teman saya itu benar. Ya, dia bisa juga dia salah juga, ya kan? Bisa jadi dia yang kurang didik istrinya. Nah, jadi banyaklah faktor, banyak faktor seperti itu. Jadi kalau istri kita tega berselingkuh, apa yang salah pada diri kita? Itu yang harus kita koreksi.
Lelaki itu ujiannya ketika banyak uang. Nah, seperti teman saya itu. Belum kerja kapal, belum gaji dolar, ya biasa aja. Begitu sudah injak luar negeri, gajinya besar, ya. Nah, disitulah tergoda merasa punya uang. Ya, ujian laki-laki itu begitu ketika punya uang. Dan ujian para wanita ketika nggak punya uang. Ya, inginnya hidup enak, inginnya hidup senang. Tetangga semua punya, kita apa-apa nggak punya. Laki kita nggak punya apa-apa. Akhirnya selingkuh, cari yang lebih berduit. Nah, itu ujian wanita. Ya. Nah, jadi coba kita introspeksi diri, kenapa istriku selingkuh? Bisa jadi aku belum memenuhi haknya. Ya. Apa yang dia inginkan aku belum bisa penuhi. Aku belum bisa membahagiakannya, bisa jadi. Ya. Nah, jadi tanya diri kita, sudahkah kita di hadapan istri kita jadi suami yang baik? Ya. Sudahkah kita jujur kepada istri? Sudahkah kita menghargai jerih payah istri selama ini? Pernahkah kita menghargai pengorbanan dia selama ini? Atau nggak ada harga sama kita? Ya, istri kita anggap kayak pembantu, istri kayak babu kita anggap. Kita mentang-mentang suami semena-mena. Ya. Nah, akhirnya banyak istri nggak nyaman. Istri nggak nyaman, cari yang lain yang lebih bisa menerima, lebih dihargai. Nyaman pula dia sama yang di luar. Selingkuh dia. Sakit hati kita, bodoh kali lah. Hah? Ya. Itu Quran itu nggak salah. Yang baik hanya dapat yang baik, yang buruk hanya dapat yang buruk. Andai kata nih kita udah baik nih, bang, aku udah baik bang, nggak ada salahku bang, tapi istriku selingkuh bang, ya pisah baik-baik, nggak usah dibunuh, ya. Jangan kita cari penyakit. Jadi laki-laki jangan, istilahnya ya jangan mental tempe, cari yang lain. Nah, pisah kita baik-baik. Ya, kalau dia nggak bisa hidup susah sama kita, pisah baik-baik. Aku yakin Allah akan ganti yang lebih baik. Gitu aja udah. Hidup ini nggak usah dibuat repot. Ya. Nah, kebanyakan kita inilah udah ego kita, nafsu kita nggak kenal. Habis itu belajar agama setengah-setengah. Gara-gara orang berzina dibilang dibunuh, nah kita bunuh pula. Bahaya ini wilayah. Agama itu nggak pernah, hukum agama membuat sesuatu yang menjadi mudarat tuh nggak ada. Adanya hukum itu karena ada maslahat, ada kebaikan. Baru itu sesuai dengan agama. Ya. Contoh, adanya hukum lalu lintas. Naik motor harus pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Karena ada kebaikan, karena ada maslahat. Karena kalau kita naik motor nggak pakai helm, kita jatuh, celaka, geger otak kita, hancur kepala kita. Ya, nah, diadakanlah hukum itu untuk kebaikan. Nah, begitu juga agama. Andai kata zina diberlakukan hukum bunuh, apa kebaikannya? Mana ada kebaikannya? Padahal zina itu bukan hukum yang paling besar, itu hanya hukum yang bagi makhluk lah. Hukum yang bagi makhluk itu kita bilang zina paling besar itu. Tapi kalau hukum membunuh paling besar kita bilang. Tapi kalau di sisi Allah itu adalah syirik. Itu lebih dari segalanya, itu syirik. Ya. Terkadang kita syirik kita bukan kepada benda, bukan kepada patung, bukan kepada ini, kepada itu, tapi merasa aku saja udah syirik gitu. Karena aku yang hebat, aku yang bisa, aku yang mampu, udah syirik itu. Kita sudah tidak mengakui Allah lagi itu. Itu yang ngeri. Ya.
Jadi untuk Pak Edward mudah-mudahan paham ini antara nasib dan takdir. Ya. Kita mau takdir yang bagaimana sih? Tentukan nasibnya. Nasib itu jalan. Ya. Pilihan ada di tangan kita, itu pilihan. Nah, kalau takdir itu nggak bisa milih, udah Allah tentukan, kita sudah menentukan jalannya, tapi Allah berkehendak beda. Ya. Bisa Allah izinkan jadi, bisa Allah gagalkan. Ya. Contohnya kita inilah menentukan nasib kita. Kita parkir motor kita kunci stang. Ya kan? Udah kita kunci stang tuh. Udah kita taruh di parkiran, di tempat yang aman. Bisa juga hilang. Nah, itu namanya takdir. Kita sudah menentukan nasib, tapi Allah berkehendak beda. Ya. Nah, itu sudah takdir Allah. Sudah penentuan Allah. Ya. Bisa beda. Nah, kalau nasib adalah jalannya, takdir penentuannya. Ya. Makanya kalau nasib masih bisa dirubah, kita bisa memilih. Kalau kamu memilih bunuh orang, ya masuk penjara kamu. Kalau kamu memilih aku ceraikan aja lah baik-baik, dia udah nggak bagus lagi, ya sudah aku cari ganti lain. Ya bisa aja baik-baik, nggak usah dipukul, nggak usah kita marah, nggak usah kita dendam, nggak usah kita benci. Ya lepaskan aja baik-baik. Introspeksi diri kita, mungkin aku ada salah, aku juga mungkin nggak baik. Ya, perbaiki diri, mudah-mudahan nanti Allah ganti yang lebih baik. Ya. Nah, itu namanya nasib. Kita yang tentukan mau pilih yang mana nih. Nah, takdir itu adalah endingnya. Ya. Sama seperti orang bunuh diri. Allah sudah tentukan hukumnya, jatuh dari ketinggian mati. Itu hukum Allah. Ya kan? Kita pilih pula itu yang mati. Ya. Ada juga yang ingin bunuh diri, makan racun mati katanya, ya kan? Tapi Allah berkehendak beda. Ya Allah yang rubah takdirnya. Ya. Nasib kita hanya memilih saja, penentuannya Allah. Nah, jadi kita pakai akal. Kita itu jangan hanya ikut-ikutan, ya. Segala sesuatu harus pakai akal. Benar dan salah itu sudah ada di diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah ya. Jangan menganggap agama itu kejam kali ya. Kalau kita percaya itu rajam itu lempar sampai mati, kejam kali, itu nggak manusiawi. Ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Ikutin di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu syaratnya adalah harus ada 4 orang. Udah ada 4 orang baru diberlakukan itu. Yang didera itu, ya. Ini kita baru 1 orang yang ngomong, bisa aja fitnah itu. Oh di sana itu dia selingkuh tuh, 1 orang yang ngomong, langsung kita berlakukan rajam. Wih, ngeri kali lah. Ya, jangan sampai kita salah. Nggak ada agama Islam itu kejam begitu, nggak ada itu. Kalau kita pandai membaca, kenapa Allah menentukan harus ada 4 orang saksi itu, biar mustahil. Nggak mungkin orang sampai 4 orang nonton. Ya, jangan sampai kita gampang menuduh orang berzina. Oke, mudah-mudahan Kopi Pahit ini bisa memahami kita, membuka pikiran kita ya. Sama-sama lah kita belajar ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.